Selamat datang kembali di Kata Kita, di mana cerita-cerita nggak hanya sekedar obrolan biasa aja. Kali ini kita mau ngobrolin the dark side ya, sisi gelap kehidupan kita, bahwa kita tuh hidup nggak hanya antar manusia aja, tapi ada makhluk gaib yang selalu ada di sekitar kita. Kita sadar bahwa dan mengingatkan yang tak terlihat tuh punya cara sendiri untuk hadir ya, untuk hadir di tengah-tengah kita gitu loh. Walaupun kadang tak terlihat tapi kita bisa merasakan gitu ya. Pernah nggak sih lu Nas, tiba-tiba lu merinding gitu ya, merinding terus tiba-tiba ada angin, padahal pernah. Terus ada suara-suara, lagi sunyi tiba-tiba ada suara gitu. Terus lu lagi teringat sama seseorang yang udah nggak ada, terus tiba-tiba kayak dia tuh hadir gitu. Kayak perasaan kita tuh kayak ada makhluk lain atau orang gitu, padahal nggak ada gitu ya. Kayak mungkin perasaan kita mungkin kita yang aja. tanpa disadari. Memang mungkin ada ya, mungkin juga nggak ada juga, karena kita nggak bisa ngelihat dan dia juga nggak nampak gitu kan. Tapi lu percaya kan Nas ada makhluk gaib itu? Percaya nggak percaya sih sebenarnya kalau gue pribadi ya. Cuman kalau merasakan yang hal-hal kayak yang tadi Mbak Sari bilang, ya pernah sih, gue pernah merasakan itu. Ya intinya ya kita percaya ya. Iya. Mungkin gitu ya. Sebagian kita orang bahkan percaya. kayak ada yang saklek kayak gue nggak percaya gitu-gituan atau gue percaya ada gitu-gituan. Iya. Gue tuh belum lama ini gue menonton, mungkin kita sedikit cerita tentang film nih. Filmnya Joko Anwar yang Siksa Kubur. Siksa Kubur tuh kalau zaman dulu mungkin sobat-sobat rekreasi tuh pernah baca buku-buku cerita yang tentang surga neraka gitu. Ada ya. yang bukunya ceritanya dalam bentuk buku kecil novel gitu kan, tipis gitu tuh kayaknya ini buku serem banget itu ya. Gambar-gambar sih sadis banget buat anak era di tahun mungkin 90-an ya. 80 akhir 90-an itu gambarnya luar biasa. Iya, luar biasa, dan itu bikin kita takut gitu loh. Takut. Nah, itu tuh ada tercermin di bukunya di filmnya Joko Anwar yang Siksa Kubur. Gue sampai akhirnya gue nonton 2 kali. Yang pertama di bioskop, yang kedua di Netflix. Dan diskusi sama anak-anak gue, kebetulan anak-anak gue juga penggemar film horor gitu. Wow. Jadi Siksa Kubur tuh apa ya, di endingnya tuh ternyata membagongkan juga ya gitu, dan digantung lah seperti biasa film horor digantung. Tapi intinya adalah bahwa kita memang percaya bahwa apapun yang kita lakukan di dunia ini ada ganjarannya lah, walaupun itu karma lah gitu, iya, ada maupun karmanya gitu, ada hal baik ada balasannya, hal buruk pun ada balasannya gitu. Dan siksa kubur itu walaupun memang mungkin belum ada yang bisa itu kan kalau di filmnya Joko Anwar dia sampai bawa kamera saking dia nggak percaya gitu loh bahwa ada siksa kubur. Bahkan kayaknya gue pernah lihat video orang luar negeri, gue lupa orang negara dari mana gitu kan, memang dia meneliti gitu loh. Gue nggak tahu ya itu bener atau enggak, penelitiannya gimana gitu. Penelitiannya kayak dia naruh kamera di dalam kubur gitu. Terus ada si mayatnya kayak merasa tersiksa lah kalau dia selama di dunia kayak melakukan perbuatan buruk gitu. Nah itu gue nggak tahu itu beneran atau bohongan atau rekayasa gitu. Mungkin pesan moralnya adalah ya kita berbuat baik aja lah. Betul. Kita berbuat ke baik sesama aja sesama manusia. Nah nih Nas, pengalaman serem lo tuh apa tuh Nas? Mungkin lo dulu deh ceritain. Nah waktu kemarin kan kita bahas tentang motor tuh. Nah waktu zaman SMP tuh pas malam-malam kan gue sering keluar malam tuh naik motor tuh Mbak. Ya namanya anak muda yang nongkrong sana sini, terus mungkin bahkan balap liar kali di jalan raya gitu. Nah pas pada momen itu dulu ada lapangan bola, gue lewat lapangan bola gitu bareng teman berdua gitu, tapi satu motor gitu. Gue nggak tahu dia ngeliat atau enggak, cuma gue kayak ngeliat tuh sesuatu. Memang lapangan bola itu horor, maksudnya kayak nggak ada lampu, gelap gitu kan. Kayak ada yang merhatiin dari jauh, emang jelas banget gitu kan. Kayak dibungkus kain gitu. Dari jauh itu makin lama kayak ngedeket, cuma nggak terlalu deket. Maksudnya kayak maju gitu, cuma majunya
smooth pelan gitu ya, langsung ngebut Kayak dong, zoom in gitu. kan. Iya, baru tuh pas sampai baru bilang tuh sama temen, wah nggak tahu tadi gue ngeliat apa sih. Kalau waktu itu nggak berani cerita juga Iya, ya. Nggak berani cerita itu juga. yang pertama kali tuh. Itu pengalaman pertama Itu lo tuh. pertama kali. Nah, kalau berikutnya tuh kayak di rumah temen. Emang kayak ada, dia kan biasa di ruang tamu tuh ada gelas-gelas bekas minum gitu. Nah, gelas cangkir gitu. Nah, itu gelasnya kayak belok sendiri. Set, gitu. Tapi gue nggak bilang sama temen-temen gitu kan. Nah, mungkin besokannya baru bilang. Itu kondisinya pas malam hari kalau nggak salah. Itu sih. Tapi semakin lama mungkin semakin usia bertambah kayaknya kita makin kuat ya, maksudnya makin ya nggak apa-apa gitu, pede-pede aja gitu. Cuma ya, gue pernah pede-pede aja. udah lumayan dewasa, udah kuliah itu, gue pernah juga digodain tuh. Ini beneran digodain sih kayaknya kalau menurut gue. Jadi itu di kamar gitu main handphone sampai pagi, sampai malam, sampai ya pokoknya sampai subuh gitu kan di kamar, lampu gelap gitu, sambil tiduran. Tiba-tiba kayak lagi seru main, kayak ada yang ketawa di kuping tapi jauh banget. Iya. Tahu nggak? Gue langsung bangun, handphonenya kayak kebanting gitu, kelempar. Gue langsung lari ke kamar nyokap gitu kan. Malah bangunin. Gue sebenarnya penakut banget. Nah iya, kalau lu gimana tuh? Kalau gue, kalau ngomongin tentang cerita serem, gue harus flashback dulu nih ke umur gue kecil ya, maksudnya ketika gue SD, TK gitu. Gue tuh penakut banget, beneran penakut. Jadi kamar mandi rumah orang tua kita kan zaman dulu di belakang, dapur, pokoknya dapur, kamar mandi, ruang servis di belakang gitu. Bahkan ada sumur. Gue juga ada sumur di rumah nyokap gue, jadi jauh gitu, udah mesti ke belakang gitu. Jadi kalau ke kamar mandi, gimana caranya tuh harus ada yang nganterin gue, mau bapak gue, mau nyokap gue, mau kakak gue, kalau masih kecil, nunggu depan pintu, udah gitu. Itu saking gue takutnya, itu sampai ke SMP kelas 1, gue inget banget tuh. Nah, rasa ketakutan gue gitu tuh sebenarnya nggak beralasan, maksudnya ya gue takut anak kecil aja, ya, parno aja gitu. Nah, turning point gue menjadi gue berani ketika bokap gue nggak ada, Mas. Jadi 1988 itu gue kelas 2 SMP tuh bokap gue nggak ada, dan nggak adanya tuh di pelukan gue juga. Jadi ini nih singkat ceritanya lah itu. Nah itu tuh jadi membangkitkan rasa gue tuh jadi berani gitu loh, jadi berani karena mau nggak mau ya gue harus, lu nggak ada yang nganterin lagi, lu kemana-mana sendiri, pokoknya jadi apa kayak itu terpaksa jadi harus berani gitu kan. harus berani. Nah, karena terpaksa berani, jadi gue mulai kayak apa ya, punya kepekaan gitu. Jadi gue ngerasain, nggak ngelihat langsung tapi ngerasain. Gue jadi, wah itu apa ya, SMP karena gue cewek sendiri, jadi gue kamarnya tersendiri kan, maksudnya terpisah gitu, kamar sendiri tuh udah mulai kamar sendiri tuh SMP. Nah itu apa ya? Ngerasain kayak ada sesuatu gitu loh, ada sesuatu gitu, misalnya berisik di atas, cuma kita nggak berani nengok gitu kan. Di atas jalan kan gitu. Coba kita ya ada jalan terus aja gitu. Terus aja. Nah itu ngerasain itu terus. Jadi SMP itu gue udah bantu nyokap gue untuk ya kamu pergi sendiri ke rumah nenek gue. Jadi gue dulu cucu yang paling sering pulang kampung, Nas. Jadi kebayangkan nenek gua udah ditinggal kakek, jadi sendirian di rumah segede itu sendirian. Kalau gua datang ya tinggal berdua doang gitu di rumah itu kan. Jadi ke kamar, kalau rumah di kampung lebih lagi dapurnya kepisah. Wah, gitu loh. Ngomongin kalau di kampung tuh apalagi di daerah gitu, apalagi ya. Daerah Jawa ya. Wah, itu bener-bener tuh udah uji nyali banget ya. Tapi gue ngerasa gue berani gitu, jadi ya udah gue enjoy, gue nikmatin. Nah karena gue sering pulang kampung, gue jadi main nih, jadi punya teman di kampung kan. Nah ada nih lagi keliling naik motor, terus pulang tengah malam, nggak malam juga sih, jam 8 jam 9 gitulah, ngelewatin sawah. Kalau di kampung kan sawah itu di depan, jadi masuk ke sebuah desa itu ngelewatin sawah dulu 2 kilo gitu. 2 kilo lumayan. 2 kilo lumayan kan, sawah gitu. Nah udah, terus temen gue yang bawa motor, jangan lihat kanan. Waduh, apa sih? Kalau dia bilang jangan lihat kanan, gue otomatis kan ujung mata gue ngelihat gitu ya, Nas.
kok kayak anak kecil tapi tengah malam begini gitu ya. Udah jangan lihat. Udah abis ngelewatin dia baru cerita gitu, kayaknya kayak anak kecil lagi main di galengan tegalan sawah gitu loh. Ada anak kecil ngapain gitu di situ malam-malam gitu ya gitu. Udah jangan dilihat gitu. Ya udah gue nggak ngelihat gitu, tapi ya menumbuhkan rasa keberanian sih itu SMP. SMA kamar gue pindah ke atas ceritanya. Di atas itu boleh dibilang serem lah rumah tuh. Kalau yang namanya lantai 2 kan kadang-kadang nggak tahu ya, mungkin perasaan gue doang gitu. Jadi sampai ada saudara gue yang kesurupan 2 kali lah di situ di rumah kesurupan gitu. Akhirnya tapi gue nggak pernah, selama gue di atas gue nggak pernah diliatin gitu. Cuman kata saudara-saudara gue, iya matanya merah lah apa segala macam. Ya gue dengan terpaksa di kamar di atas gitu, jadinya ya udahlah mau nggak mau gue hadapin lah gitu ya. Tapi nggak pernah diliatin gitu. Mungkin katanya memang ya ada ngerasain yang doang. Ada yang baik dan ada yang jahat juga sih. Iya gitu. Udah tuh jadi mulai berani kan. Kayak terus kuliah gue pindah ke Bandung. Jadi gue ya mau nggak mau kan jadi ngekos gitu ya. Jadi ngekos di Bandung gitu. Suasana baru lagi gitu. Dan gue kuliah di kampus yang peninggalan Belanda. Wah itu juga ceritanya udah macem-macem, tapi ya kita sih teman-teman kita di kampus ya, yang paling serem sebenarnya bukan di kampus tapi ada asrama jadi setiap ya banyak gangguannya lah, diketok-ketok lah, lagi di tiba-tiba ada yang jualan nasi goreng padahal kita di lantai 3 gitu, maksudnya siapa yang jualan gitu. Nah terus kalau gue ngekos jadi gue nggak ngalamin langsung, cuman cerita teman-teman gue. Nah kalau di kosan gue, jalan menuju kosan gue itu yang serem gitu. Tapi ya itu juga ya namanya juga cerita-cerita masyarakat lokal gitu ya, dari mulut ke mulut. Tapi percaya nggak percaya ya jadi percaya, ya itu yang bikin kita jadi aduh nggak boleh lewat dari maghrib nih kalau lewat sini gitu. Jadi mau nggak mau cari temen, dong temenin gue lo balik gitu. Nah itu yang selalu membekas gitu, bahwa ya setiap kita datang ke tempat baru ya kita kulon-kulon dulu lah apalah gitu. Pas ngantor kan kita kerja udah pindah-pindah ya Nas, di gedung yang lama, di gedung baru. Jadi tuh setiap tempat ternyata memang ada ceritanya masing-masing gitu. Dan ada juga cerita yang kayak jadi menyerupai teman kita gitu. Iya, betul banget. Lu tadi makan di ini ya? Enggak, gua nggak kemana-mana. Wah itu banyak banget Mas. Jadi kita ketemu di satu tempat tuh, padahal tempat makannya jauh gitu ya, di gedung yang berbeda gitu. Lu tadi makan di sini juga? Enggak, gua makan siang di kantor. Waduh, tadi siapa yang ketemu gue ya gitu. Terus karena kita dulu kerja di media, jadi kan sering deadline tengah malam tuh jam 12 tuh sering gitu. Banget lembur gitu. Bahkan sampai pagi. Sampai pagi kalau loading-loadingan kan. Tuh, terus tiba-tiba temen gue dia ngeliat, itu siapa? Kok dia masih di situ ya? Tapi jalan nembus tembok. Jadi dia tuh udah menyerupai teman-teman kita, tapi melakukan aktivitas yang di luar nalar lah gitu. Jadi nembus tembok. Terus ada temennya desainer gue tuh bilang, kakaknya tiba-tiba nelpon tengah malam, bilangin teman-teman lu jangan lihat ke jendela. Wah, tuh udah kan kita di lantai 4 ya. Kenapa emang? Ada yang lagi ketawa-ketawa aja tuh di jendela. Aduh, kuntilanaknya kebalik katanya. Kayak kelelawar gitu. Jadi kayak kelelawar. Nah di gedung itu banyak kelelawar ternyata. Ya cuma mungkin ya itu nggak tahu ya. Tapi kakaknya temen gue itu nggak ada di Jakarta Mas. Nggak ada di, maksudnya tinggalnya di luar kota gitu, tapi dia bisa ngeliat gitu. Ya kita percaya nggak percaya ya. Iya mungkin gitu. Ada orang yang memang dikasih kelebihan, gift lah gitu kan. Kasih gift gitu. Maksudnya, ya aduh, kenapa dia ngasih tahu ya kan kita jadi Arno gitu kan. Dengan gitu. gue usah ngasih tahu gitu. Gitu. Jadi itu tuh sebenarnya cerita-cerita serem itu
ya mungkin sobat rekreasi juga punya cerita yang lebih serem, yang lebih menakutkan. Nah itu sebenarnya apa ya, sisi lain di kehidupan kita sih sebenarnya. Nggak, ya udah, kalau di ajaran masing-masing agama pasti punya caranya untuk menenangkan gitu ya, menenangkan, nggak usah panik, nggak usah gugup gitu. Jadi ya baca doa gitu sebisa kita gitu. Tapi gue pernah ngalamin juga Nas, jadi zamannya kita kerja kan kita sering roadshow tuh ya ke tempat-tempat hotel, wisata, tempat destinasi macam-macam lah tempatnya gitu. beda-beda lah pokoknya, Iya. suasananya beda. Di Semarang mungkin sobat rekreasi tahu Lawang Sewu ya. Lawang Wah Sewu. itu emang luar biasa sih. Maksudnya gue datang siang aja gue merinding banget tuh, merinding disco, dan gue masuk ke bawah tanahnya juga Nas. Maksudnya ke tempat yang kayak goa gitu ya. Di bawah tanahnya gedung tuh jalanannya masih air, jadi masih becek-becek, dan itu tempat pembuangan mayatnya. Sebenarnya nggak boleh ya ke situ, cuman gue apa ya, menantang diri gue mau deh gitu, gue mau lihat. Jadi dikasih perlengkapannya sama dia, helm segala macem, sepatu boot, Ada karena lampu kan gitu ada lampu kan. gitu. Tapi emang jadi merinding banget, dan gue tanya ini tempat apa? Ini tempat pembuangan mayat. Iya, kalau dari sini sih, kalau Lawang Sewu ya tadi itu masuk salah satu 7 tempat terserem di Indonesia. Iya. Itu udah dulu peninggalan Belanda, dan pokoknya banyak penampakan noni Belanda gitu kan. Dari bawah sampai lantai atasnya tuh Nas. Katanya sih dulu itu tempat tentara Belanda nyiksa tentara Jepang gitu, sampai banyak yang meninggal lah gitu. Makanya sampai sekarang kayak apa, vibes-nya auranya kayak. Terus pengalaman lainnya lagi, peninggalan Jepang ya, peninggalan Jepang yang gue datang itu gua tuh Nas. Gua Jepang di gitu Jepang ya? tuh di Bandung kan ada tuh di Dago, terus gua Jepang di Bukit Tinggi, gua Jepang di Biak gue pernah datang. Itu gila. Apa ya? Kalau orang Jepang tuh masih suka datang ke tempat-tempat nenek moyangnya dia dulu berkarya atau melakukan aktivitas gitu kali ya. Jadi napak tilas gitu. Napak tilas. Jadi banyak wisatawan Jepang yang masih datang tuh ke gua-gua Jepangnya. Gue tanya nih sama guide-nya di sana, orang lokal ya, yaitu banyak di gua Jepang tuh tempat-tempat yang memang buat ya menyiksa ininya, menyiksa kita lah waktu itu ya gitu, menyiksa. Ya banyak korban-korbannya yang disandera gitu, kemudian pekerja rodi sampai akhirnya dia mati di situ, terus ya udah dibuang di situ. Nah di gua Jepang itu ada lubang-lubang tersembunyi, dibilangnya dapur ya, tapi itu bukan dapur buat masak, itu dapur buat ya ruang penyiksaan atau buat pembuangan gitu. Itu serem banget, dan ngerasainnya tuh setelah keluar dari gua, kok gua nekat banget ya ke situ, tapi penasaran gitu kalau gua nggak masuk. Jadi itu kan jadi tempat wisata si gua itu gitu. Jadi emang walaupun tempat wisata tetap kita harus menghormati, menghargai, kita baca doa lah gitu ya gua itu. Nah kalau di Biak tuh guanya wah itu indah banget sih kayaknya. Seremnya tuh jadi ketutup karena itu suasananya bener-bener kayak di hutan Avatar. Itu keren banget, tuh. Jadi ya itu kalau perjalanan untuk wisata ya, tempat-tempat wisata yang serem emang di tempat-tempat baru, tempat-tempat yang kita ngerasanya nggak nyaman, emang ya jangan sok berani juga sih. Iya, gue gitu pun ya. bahkan sampai sekarang tuh kalau pulang kampung ke kampungnya istri gue gitu ya Mbak, mau belanja gitu ke warung atau ke minimarket gitu, gue nggak berani, udah jam setengah enam sore gitu gue nggak berani lewat, karena jalanan aksesnya tuh kayak pohon bambu tuh yang bisa ngebayangin tinggi banget, terus rindang, daunnya lebat, terus bambunya gede-gede gitu. Itu kalau siang anginnya kenceng itu suara daunnya kedengeran. Iya pasti. Iya. Bayangin kalau malam atau sore, kalau udah sore gue nggak berani sama sekali. Sampai sekarang. Kena angin bunyi, terus pantulan bulan gitu. Ditambah lagi ya kalau di kampungnya istri gue di Jogja gitu kan, depan rumahnya itu ada kuburan. Bayangin lagi coba. Nanti gue kasih lihat fotonya gitu. Gue pernah sempet nanya sama mertua gue waktu masih ada gitu kan, sama bokapnya bini gue, Pak itu
kok gelap banget sih di situ di depan gitu, akses pas jalan baru banget masuk ada gapura gede, terus nanjak turunan. Nah di situ ada lampu, jalanannya bercabang gini. Yang ke kiri ke arah rumahnya Simba, gue manggilnya Simba. Nah yang ke kanan itu ke arah rumah-rumah warga lain gitu kan. Nah gue beloknya ke kiri. Nah di kiri di jalanan cabang itu dikasih lampu lah gitu. Persis lampunya ya model-model lampu-lampu biasa lah gitu di jalan. Nah kata si bokapnya bini gua tuh itu emang gelap. Kenapa gelap? Karena kalau dikasih lampu udah sering dikasih lampu tapi lampunya pecah Mati sendiri. terus. Oh, pecah gile. Bahkan mati sendiri bahkan pecah gitu Iya, kan. iya. Karena di situ katanya ada yang nunggu dan dia nggak senang terang gitu. Gua tambah merinding dong gitu. Sampai sekarang mungkin, tapi kalau sekarang sih kalau naik motor berani tapi ngebut ya. Walaupun jalanannya batu-batu gitu kan. Biasanya orang nyalain klakson gitu Iya, ya. klakson. Maksudnya permisi gitu. Permisi. Iya sih. Aduh. Oke, kalau dari gua sih cerita horornya mungkin segitu ya. Nggak banyak juga mungkin, tapi kalau dari cerita-cerita ya omongan-omongan gitu ya banyak sih gitu. Iya. Itu mungkin ya kita harus harus menghargai dimanapun kita berada. Kita berdampingan dengan mereka, dengan makhluk gaib, dan kita mungkin punya caranya lah untuk mengatasi rasa ketakutan. Itu kan kadang-kadang kita sendiri yang takut atau halusinasi atau apa ya, kita baca doa. Walaupun kita diganggu, katakanlah kita diganggu gitu ya, sebisa mungkin kita tetap tenang aja sih, walaupun ujung-ujungnya takut ya kabur aja gitu. Oke. Gimana Nas? Mungkin kalau ada sobat rekreasi yang punya cerita serem atau mau berbagi dengan kita, boleh loh share di kata kita. Betul. Oke, sampai jumpa di kehidupan seram lainnya. Bye.